Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah masih menyertai kita sampai hari ini. Kita berharap mudah-mudahan nikmat-nikmat inilah yang akan terus menemani kita sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaintain, untuk memelihara nikmat-nikmat itu, kita berusaha semampu kita mencari jalan. Iman dan ketenangan itu adalah dua hal. Semakin tinggi tingkat ketenangan seseorang, maka ketenangan itu akan membuat iman kita bertambah. Ya, sakinah, kemudian yazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi ketenangan, kemudian dengan ketenangan itu iman akan bertambah. Jadi kalau demikian, bagaimana caranya supaya iman yang ada dalam diri kita ini terus bertambah? Maka yang perlu dilakukan adalah carilah cara agar mendapatkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, salah satu di antaranya agar iman bertambah, perbanyak zikir. Nah, salah satu dari sekian banyak zikir itu adalah membaca Al-Quran dan mempelajari Quran. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini bermuara kepada ketenangan, dan ketenangan itu insya Allah akan membuat iman kita terus dan terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 43 awal berkaitan dengan cerita raja yang bermimpi, kan? 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk, atau ya. Kedua, 7 tangkai gandum, 7 tangkai gandum yang khudrin, hijau, dan yang lainnya yabisat. Wa ukhor itu artinya 7 juga, 7 tangkai juga. Yabisat, kering. Ukhor kan artinya yang lain. Berarti 7 tangkai yang lainnya adalah yabisat. Apa yabisat? Kering. Kalau khudrin itu hijau, lawannya yabisat. Kalau samin, kemarin lawannya ijaf. Ya. Nah, baqaratin simanin lawannya ijaf. Siman gemuk, ijaf kurus. Itu semua merupakan mimpi raja. Di ujungnya kita lihat, kita lanjutkan, ya ayyuhal mala'u. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik. Al-mala'u sudah beberapa kali kita temukan. Apa artinya al-mala'? Raja. Raja. Ini pembesar. Jadi raja memanggil para pembesar. Ya ayyuhal mala'u. Ya ayyuha. Wahai. Al-mala'u, para pembesar. Ini kita sudah bahas pola-pola seperti ini. Ini ada namanya harfun nida. Jadi kalau ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Gitu. Yang memanggil di sini adalah raja. Yang dipanggil adalah al-mala. Al-malanya itu adalah para pembesarnya. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aftuni. Aftuni. Aftuni itu dari kata fatwa. Ini kalau bahasa kitanya apa ini? Beri fatwa kepadaku. Ya. Aftuni, beri fatwa kepadaku. Atau dalam bahasa luasnya lagi, jelaskan kepadaku. Ya. Karena kalau kita meminta fatwa, meminta pendapat. Jadi aftuni, jelaskan kepadaku, terangkan kepadaku, beri aku fatwa. Fi ru'yaya, terhadap mimpiku. Ru'yaya. Kalau di sini disebut fi ru'yaya, terhadap mimpiku, kita sudah jelas mimpinya tadi apa? 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Gitu. Nah, jadi ketika kita fi ru'yaya, terhadap mimpiku, itu sudah langsung masuk tadi yang 2 tadi. Saya ulang. Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, aftuni. Apa tadi aftuni? Beri pendapat kalian kepadaku. Ya, beri oleh kalian pendapat, beri oleh kalian fatwa, jelaskan oleh kalian kepadaku. Fi ru'yaya, tentang mimpiku. In, jika, kuntum, adalah kalian, liru'ya, liru'ya, terhadap mimpi, takburun. Ini ya. In kuntum, jika kalian, liru'ya, terhadap mimpi, takburun. Takburun itu bisa menakwilkan. In kuntum, jika kalian, liru'ya, terhadap mimpi, takburun, kalian bisa menjelaskan. Kalian bisa menerangkan. Kalian di sini siapa? Ini kan kalian ada huruf ta, ada waw nun. Kalian. Siapa kaliannya? Al-mala'u. Iya kan? Al-mala'u.
Yuk kita ulang. Ya ayyuhal mala'u, apa artinya? Wahai para pembesar. Wahai para pembesar. Aftuni. Apa tadi aftuni? Beri fatwa kepadaku. Beri fatwa kepadaku. Fi ru'yaya, tentang mimpiku. In, jika, kuntum, kalian, li ru'ya, terhadap mimpi, tak barun, kalian apa kalian tak barun artinya? Menjelaskan, tak burun, ya, tak burun, menjelaskan. Dari sini kita mendengar kata ibroh. Ini kan ain ba ro. Kita sendiri mendengar kata ibroh. Ya, pelajaran kan? Pelajaran. Tak burun, kalian menjelaskan. Ibu tergambar nggak keadaannya ini? Tergambar nggak iniannya? Raja mimpi, kemudian dipanggil para pembesar, kemudian diceritakan kepada para pembesar itu mimpinya, kemudian diminta dari para pembesar itu, ada yang bisa menjelaskan nggak? Aftuni, ini nih. Beri fatwa kepadaku, jelaskan kepadaku, fi ru'yaya, terhadap mimpiku. In kuntum, jika kalian, li ru'ya, terhadap mimpi, tak barun, kalian bisa menjelaskan. Faham ya maksudnya? Kata baru di sini aftuni. Ya. Kedua, tak burun. Tak burun, kalian menjelaskan. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ya in kuntum liru ya ta'burun in kuntum liru ya ta'burun ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Perhatikan lagi cara bacanya. Ya, ada al-hamzah. Ya ayyuhal mala'u jadi mala'u aftuni fi ru'yain. Ya yang pertama panjang. Yang pertama panjang, yang kedua pendek. Fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Ya. Ya
ayyuhal mala'u aftuni liru ya aftuni firu ya in kuntum liru ya ta'burun. Hafal? Lagi kita ulang. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Yuk, 1, 2, 3. Mulai dari sini. Mulai nyangkutnya dari sini. Firu ya. Ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ya ta'burun. Lagi. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ya ta'burun. 1, 2, 3. Aftu tunya 2, ninya 2 juga. Aftuni fi. Jadi 3 itu 2 harokat semua. Ya. Aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Lagi. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. 1, 2, 3. Malah nyangkut-nyangkut semua, nyangkut-nyangkut aja di sini. Sulitnya di mana coba? Napas. Ya? Ya, sambil cucuri napas itu enggak apa-apa. Tadi mala'u sudah selesai. Ya ayyuhal mala'u, oke sampai situ. Aftuni, tu 2 harokat, ni 2 harokat. Fi 2 harokat juga. Jadi 3 itu yang 2 harokat. Aftuni fi ru'yaya in
kuntum liru'ya ta'burun. Sekali lagi. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Lancar? Sekali lagi, yuk, siap? 1, 2, 3. Yang nyangkutnya rata di sini. Ya. Aftuni fi ru'ya ya in kuntum liru'ya ta'burun. Yuk dari aftuni saja. Aftuni fi ru'ya ya in kuntum liru'ya ta'burun. Yuk dari aftuni 1, 2, 3. Alhamdulillah. Berapa kali itu baru beres? Hafal? Coba tidak usah lihat Quran. Ya? Sama-sama tidak usah lihat Quran. Tadi kita sudah baca berulang-ulang tadi konsentrasi kita, arti. Kedua konsentrasi memperbaiki bacaan. Ya? Sekaligus menghafal. Sekarang ini hafalannya. Siap? Yuk. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Sekali lagi, nggak usah lihat Quran. Ya, yuk. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Siap? Yuk, tidak siap Quran. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya walaupun nebeng-nebeng sama sebelah ya nggak. Walaupun nebeng-nebeng sama sebelah kan kalau sama-sama kan hafal jadinya. Mungkin ada sepotong yang kita nggak hafal, teman sebelah hafal, tinggal ngikutin.
Alhamdulillah, ayat 43. Ayat 44 sekarang. Nah, yang perlu kita hadirkan dalam pikiran kita adalah seakan-akan tadi terbayang raja memanggil para pembesar. Raja menceritakan akan mimpinya. Kemudian raja berharap dari para pembesar itu ada orang yang bisa menjelaskan apa makna mimpinya. Betul? Coba kita lihat. Sekarang berarti apa? Jawaban dari para Jadi ketika kita menemukan di dalam Al-Quran cerita seperti ini yang sifatnya dialog seperti ini, kita harus menangkap dulu pertama yang berkata siapa, yang mendengarkan siapa. Yang namanya dialog setelah ada ucapan pasti ada jawaban. Gitu. Ya. Kita lihat jawaban dari para al-mala. Apa tadi al-mala? Para pembesar. Kita lihat jawaban para al-mala ini di ayat ke-44. Jadi ayat 43 tadi kesimpulannya mimpi raja, kemudian raja meminta kepada para pembesar untuk menjelaskan makna mimpinya. Dijawab di ayat ke-44, qalu adghasu ahlam. Jadi kalau tadi ada ya ayyuhal mala'u, ya ayyuhal mala' itu wahai, itu berarti memanggil. Maka setelah memanggil ada jawaban. Jawabannya qalu. Ini kan kalau diterjemahkan qalu mereka berkata. Tapi sebenarnya dalam konteks ini lebih tepat diartikan dengan mereka menjawab. Mereka menjawab. Sekarang pertanyaannya siapa mereka yang masuk di sini? Al-mala'u. Al-mala'u. Qalu mereka menjawab. Nah, kalau kita menerjemahkan bebas ya boleh juga. Para pembesar itu menjawab, boleh? Menjawab apa? Menjawab pertanyaan dari raja tadi. Apa katanya? Ini qalu adghasu ahlam. Adghasu ahlam. Ini ahlam ada dua kali di sini. Ahlam. Ahlam di sini diterjemahkan sama dengan ru'ya. Apa tadi ru'ya?
Mimpi. Ya. Berarti kita ketemu di Quran ada ahlam, ada ru'yah, ya. Itu sama-sama artinya mimpi. Adghas dari kata dirsun, ini saya contohkan begini. Kalau pohon itu ranting-ranting kecil. Ranting-ranting kecil dari pohon yang sudah kering. Itu adghas. Jadi ranting-ranting kecil dari pohon yang sudah kering. Namanya adghas. Maknanya apa ini? Kan kalau dahan yang besar mungkin kita bisa buat yang lain. Bisa buat apa? Tapi kalau ranting yang kecil-kecil yang kering lagi buat apaan? Enggak ada guna. Sehingga di sini disebutkan adghasu ahlam, itu diterjemahkan dengan itu mimpi kosong. Mimpi 7 ekor sapi yang kurus memakan sapi yang gemuk, 7 tangkai gandum yang hijau, 7 tangkai gandum yang kering. Apa jawaban al-mala'u tadi? Adghasu ahlam. Apa tadi adghasu ahlam? Mimpi kosong. Atau kalau bahasa kita apa mimpi kosong itu? Iya, bunga-bunga tidur. Bunga-bunga tidur. Gitu ya. Itu enggak perlu ditakwilin gitu loh. Jadi adghasu ahlam, mimpi kosong. Siapa yang mengatakan mimpi raja ini mimpi kosong? Al-mala'u. Nah, kita buat seperti ini biar ketika kita membaca Quran kita semacam punya imajinasi. Ini kan kalau diimajinasikan begini. Kalau yang namanya raja berarti di istana. Berarti raja di istana kemudian memanggil para al-mala'u. Gitu. Kemudian menyampaikan kepada al-mala'u tentang mimpinya. Setelah itu meminta para al-mala'u itu untuk menjelaskan apa maksud mimpi. Al-mala' mengatakan adghasu ahlam. Mimpi kosong. Sampai situ paham? Kita pahami satu poin dulu. Adghasu ahlam. Mimpi kosong. Adghas tadi saya katakan ranting kayu yang kecil-kecil yang sudah kering. Ya. Jadi ini bahasa kiasan ini. Jadi sesuatu yang tidak berguna. Wa ma nahnu bita'wili wa ma, dan tidak nahnu kami bita'wilil ahlam. Ini asalnya begini nih. Asalnya ta'wilul ahlam idhofah. Ta'wilul ahlam artinya ta'wil mimpi ditambah dengan huruf jar, maka jadi lu menjadi li. Bita'wilil ahlam. Wa ma nahnu, dan kami tidak bita'wilil ahlam, terhadap takwil mimpi. Ini kita sudah tidak terjemahkan lagi, ini cukup kita sebut dengan takwil. Kita sudah bahas sebelumnya bedanya takwil dengan tafsir. Ya, bedanya takwil dengan tafsir. Wa ma nahnu bita'wilil ahlam, dan kami tidak dan tidak kami bita'wilil ahlam, terhadap takwil mimpi, bi'alimin. Ini B-nya kita keluarkan dulu. Kalau B-nya dikeluarkan, jadinya di sini alimun.
Alimun, orang-orang yang mengetahui. Karena di sini ada huruf jar, maka jadinya alimin. Oh, ini bahasan kemarin kita di Hakul Yakin nih. Ya. Ini bahasan bahasa Arab di Hakul Yakin. Alimun, orang-orang yang mengetahui. Karena di depannya ini ada huruf jar bi, jadi nggak akan ada bi alimun, nggak ada. Bi alimin. Sama juga lil muttaqin, nggak mungkin lil muttaqun. Minas solihin, nggak mungkin minas solihun, pasti salah. Jadi kalau di depannya ada huruf jar, waw nun berubah menjadi ya nun. Minal muslimina. Mengapa menjadi muslimin? Karena ada mina, min. Jadi huruf jar. Nah di sini alimun, orang-orang yang mengetahui. Bi alimin, berubah amin menjadi min karena ada huruf jar. Sehingga kalau diterusin, wa manahnu, dan tidaklah kami bitakwilil ahlam, terhadap takwil mimpi itu, bi alimin, termasuk orang-orang yang mengetahui. Itu kalau kita terjemahkan letter leg. Saya ulang. Wa ma nahnu, wa ma dan tidak, nahnu kami, bitakwilil ahlam, terhadap takwil mimpi. Mimpi sudah 2 kali di sini disebut dengan ahlam. Kalau tadi disebut dengan ru'yaya. Ru'yaya. Oh berarti tinggal udah kita masukin aja dulu. Ya. Mimpi ada 2, ada ru'ya, ada ahlam. Bitakwilil ahlam, dengan takwil mimpi, bi'alimin, termasuk orang-orang yang mengetahui. Kalau diterjemahkan bebas, wa ma nahnu bitakwilil ahlami bi'alimin, dan kami tidak termasuk orang yang mengetahui terhadap takwil mimpi. Itu kalau kita terjemahkan bebasnya. Ada pertama, ada 2 kata nih, dua sebutan yang kita harus paham. Pertama tadi adghasu ahlam. Apa tadi adghasu ahlam? Mimpi kosong, mimpi kosong. Enggak, artinya maksudnya apa? Enggak perlu dicari tahu apa sih maknanya itu. Itu hanya bunga-bunga tidur. Gitulah. Ya. Jadi enggak penting. Menurut para pemuka ini, satu. Yang kedua, takwilil ahlam. Takwilil ahlam, takwil mimpi. Berarti ada yang kita lihat di sini. Pertama, para pemuka tadi mengatakan ini adalah mimpi kosong. Satu. Ada yang aneh juga dari jawaban ini. Pertama, dia mengatakan itu mimpi kosong. Kedua, dia mengakui bahwa dia tidak ngerti terhadap takwil mimpi. Ada yang beda nggak? Nah kalau nggak ngerti takwil mimpi, kok bisa katakan itu adghasu ahlam? Bisa dipahami? Ya kalau kita nggak mengerti tentang takwil mimpi, kok bisa mengatakan bahwa itu adalah mimpi kosong. Berarti mimpi kosong ini untuk menutupi ketidaktahuan. Makanya nanti baru ketemu ada orang yang menjelaskan itu.
Jadi berarti kesimpulannya al-mala'u sendiri juga tidak ngerti. Tapi kan kalau para pembesar ngomong nggak ngerti kan nggak mungkin. Apa kata dunia kan gitu? Maka jawabannya adalah adghasu ahlam. Kalau orang awam nggak ngerti itu wajar. Kalau para pembesar nggak ngerti apa kata dunia. Makanya para pembesar selalu mencari cara. Apa caranya tadi? Adghasu ahlam. Nah, ini mimpi kosong. Sebenarnya nggak usah sebut adghasu ahlam, sebut aja kami tidak ngerti. Selesai itu. Martabaknya jatuh itu. Sekarang persoalan martabak kan? Ya, itu. Faham nggak maksud saya? Jadi di samping ini berkaitan dengan cerita tentang raja dan para pembesar berkaitan dengan mimpi, tapi ada sisi lain yang kita bisa tangkap di sini. Ya, ada sisi lain. Tambah lagi, fakta ini nanti akan dibantah di selanjutnya. Toh, kata Nabi Yusuf ini ada makna. Gitu. Ingat nggak? Ada cerita, saya sedikit. Itu dalam buku, salah satu buku motivasi, disebut dengan Sour Grave. Ya, anggur masam. Udah pernah dengar cerita anggur masam? Anggur itu rendah banget. Siapapun yang melihatnya akan ngeces gitu. Akan ngeces ngelihat anggur itu. Keren banget. Lewatlah seekor kelinci. Lompat, nggak dapat. Berjam-jam lompatin anggur itu, nggak dapat. Tiba-tiba datanglah kelinci yang lain. Itu kan anggur enak banget. Kok nggak diambil? Apaan anggur asem gitu? Ngerti nggak maksudnya? Apaan anggur asem itu? Dia tidak mau mengakui kalau dia dari tadi berusaha tapi nggak dapat. Tapi yang disebutnya bahwa anggur itu masam untuk menutupi. Sama dengan gini, adghasu ahlam. Ya, itu terkenal ceritanya Sour Grave, anggur masam. Berjam-jam dia lompat untuk ngambil anggur, nggak dapat. Begitu ada kancil yang lainnya nanya, kok nggak diambil? Apaan? Anggur masam begitu. Malu mengakui kalau dia tidak mampu. Padahal tadi udah keringetan untuk melompatin, nggak dapat. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari yang begitu. Tidak terhina kalau kita mengatakan sejujurnya. Ya, katakan tidak bisa kalau tidak bisa. Jangan maksa. Kalau di sini baru adghasu ahlam. Kalau yang lain lagi nggak bisa, peraturan diubah, debat ditiadakan, debat cawapres ditiadakan. Atur dah negaranya, atur aja dah sendiri. Ya, seenak kalian. Debat ada 5 kali, 3 kali untuk capres, 2 kali untuk cawapres. Nah, tiba-tiba 2 hari yang lalu KPU mengubah untuk cawapres debatnya ditiadakan. Kenapa kira-kira? Nggak usah dijawab, dalam hati aja. Ya, nggak usah dijawab. Kalau kelinci tadi bisa mengatakan anggur itu masam, karena dia teman yang baru ini kan nggak ngelihat dia lompat dari tadi. Iya kan? Dia nggak ngelihat lompat dari tadi. Tapi kalau dia ngelihat lompat dari tadi dan nggak bisa, dia akan mengatakan lu bohong lu. Adghasu ahlam. Bisa dipahami? Ada pelajaran lain? Ya. Nah, inilah yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkap ini. Kita banyak dapat ilmu, banyak dapat pelajaran di sini. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Qalu adghasu ahlam.
Kita potong di sini saja. Tadi di sini adalah jawaban al-mala'u kan? Jawaban para pembesar. Qalu adghasu ahlam. Ya. Qalu adghasu ahlam. Lagi. Qalu adghasu ahlam. Adghas tadi masih ingat, ahlam mimpi. Adghasnya yang baru. Adghas tadi ranting kecil yang kering. Ya paling-paling kita kalau ketemu ranting kecil yang kering itu buat dibakar sampah. Iya, nggak mungkin digunakan untuk kayu-kayu yang lainnya. Itu menggambarkan bahwa itu tidak berguna. Berarti ini artinya mimpi kok. Qalu adghasu ahlam. Ya. Sekarang kita masuk ke detail huruf. Kelihatan mudah ini? Kelihatan mudah? Ya. Alif, dha. Ad. Ra. Ra. Su. Su. Sa. Ah. Ha kecil. Iya kan? Yuk kita maksimalkan bunyinya. Kita maksimalkan bunyinya. Artinya dari segi arti tadi kita gampang paham. Sekarang kita fokusin ke mana? Kita maksimalkan ke mana? Cara baca. Adghasu ahlam. Qalu adghasu ahlam. Su. Sa, si, su. Iya? Qalu adghasu ahlam. Yuk, 1, 2, 3. Mereka mengatakan itu mimpi kosong. Wa manah bita'wilil ahlami bi'alimin. Bi'a baru ainnya 2 harokat. Wa manah bita'wilil ahlami bi'alimin. Yuk. Wa manah bita'wilil ahlami bi'alimin. Lagi. Wa manah bita'wilil ahlami bi'alimin. Wa ma 1, 2, 3. Oke. Mantap. Nah, ha kecil. Wa ma di 2 harokat dan nadanya ditinggikan karena ma di sini berarti tidak. Wa manah bita'wilil ahlami bi'alimin. Yuk. Dari qalu. Qalu
ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Lagi qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Qalu 1 2 3. Hafal? Agak mudah kan ini? Ya. Ditambah lagi tadi kita kemudahannya itu karena kita sertakan dengan arti kan? Dengan artinya. Ya. Sambungin dengan ayat pertama tadi. Ya. Apa yang pertama tadi? Ya ayyuhal mala'u. Ayat 43 akhir. Hafal kan? Ya. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Ayat 44. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Alhamdulillah.